Assalamualaikum, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ceritain kisah-kisah horor dari kampus di Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku ini. Oke, kisah kampus yang pertama. Hantu mayat di Fakultas Kedokteran UGM. Kisah ini terjadi di Fakultas Kedokteran UGM atau Universitas Gadjah Mada. Jadi peristiwanya ini dialami sama seorang mahasiswa kedokteran yang mau ujian praktek buat materi anatomi tubuh manusia. Nah, pas waktu itu malam-malam, tiba-tiba mahasiswa itu didatangi sama seorang pria tua misterius. Dan pria tua itu ngasih sekumpulan kertas ke mahasiswa tadi. Ternyata kertas itu isinya kayak soal-soal gitu. Terus besokannya, ternyata soal yang dikasih sama si pria itu tadi adalah soal ujian yang diujikan hari itu. Jadi isi kertas itu sama persis kayak soal ujiannya. Tapi betapa kagetnya mahasiswa itu waktu ngerjain soal ujian prakteknya. Pas dia buka penutup wajah mayat yang bakal dibedah, gak taunya dia adalah si pria tua yang ngasih kertas semalam. Gimana kan kalau aku jadi kakak mahasiswanya tadi? Pasti aku udah semaput. Canda guys. Oke, yang kedua. Hantu bapak tua tanpa kaki di Balerung UGM. Jadi ceritanya gini, suatu hari sekitar pukul 10 malam, dua mahasiswa dari jurusan Geofisika UGM lagi ngerjain tugas bareng di kampus. Pas ngerjain tugas, tiba-tiba datang bapak tua yang langsung duduk sama mereka. Jadi datang-datang tuh langsung gini guys, halo bro. Enggak, canda guys. Nah, waktu salah satu mahasiswa itu mau ngambil alat tulisnya yang jatuh, dia sadar kalau bapak tua itu nggak punya kaki. Karena takut, dia milih buat pulang. Alasannya dia pengen pulang karena udah malam kan. Dan temennya ditinggalin di situ sama si bapak tua itu tadi. Mungkin karena saking takutnya ya, sampai-sampai dia nggak bisa cerita sama temennya. Nah, ngerasa nggak enak sama temannya yang ditinggal sama si bapak tua tadi. Dia chat temennya, disuruh ngelakuin hal yang sama kayak dia tadi. Dia nyuruh temennya buat ngejatuhin pulpen dan ngelihat ke bawah. Ngikutin perintah temennya, dia langsung kaget waktu tahu kalau bapak tua itu ngambek. Berusaha tenang dan tetap kelihatan sopan di depan bapak tua itu, mahasiswa itu pamit sama si bapak. Dia bilang gini, udah malam pak, saya permisi dulu. Terus si bapak tua jawab gini, udah malam, apa masnya udah tahu? Mahasiswa itu langsung kabur tanpa ngeliat ke belakang. Gitu ceritanya. Sampai sekarang belum ada yang tahu tentang asal-usul dari bapak tua itu tadi. Tapi sampai sekarang legenda si bapak tua itu masih terkenal di kalangan mahasiswa UGM. Oke, lanjut yang ketiga. Dilarang nyanyi lagu Gugur Bunga di Bundaran Teknik UGM. Kenapa? Nyanyi kok nggak boleh? Jadi ada sebuah mitos yang udah dipercaya sama mahasiswa UGM dari generasi ke generasi tentang larangan nyanyiin lagu di Bundaran Teknik UGM. Menurut cerita yang beredar, kita nggak boleh nyanyi lagu Gugur Bunga pas kita lagi di area itu. Konon bakalan ada sosok yang menampakkan diri dan ngikutin, atau bakalan ada kejadian aneh. Seru. Katanya dulu ada mahasiswa UGM yang putus cinta dan mutusin buat bunuh diri di tempat itu. Kasian ya. Lanjut yang keempat. Hantu Mbak Yayu mahasiswi abadi Fakultas Ekonomi UGM. Bentar. Semua ke UGM ya. Pokoknya simak aja lah ya. Oke. Jadi hantu Mbak Yayu begitu populer di kalangan mahasiswa UGM, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurut cerita mahasiswa UGM itu sendiri, hantu yang disebut Mbak Yayu ini sering dilihat dari CCTV. Siapa itu Mbak Yayu? Mari saya jelaskan sedikit. Mbak Yayu adalah mahasiswi UGM angkatan 5. Waktu itu Mbak Yayu lagi dalam masa pengerjaan skripsi. Skripsinya itu selalu ditolak berkali-kali. Karena stres, akhirnya dia bunuh diri. Itu cerita singkatnya. Cerita tentang dia ini udah belasan bahkan puluhan tahun mungkin. Tapi beberapa mahasiswa UGM masih sering ngelihat dia sekitar sore atau malam gitu.
Sosoknya sih kayak mahasiswa biasa, tapi penampilannya jadul. Orang yang nggak tahu pasti nggak ngeh gitu kalau ngelihat atau ketemu dia. Mungkin cuma mikir gini, ini mahasiswa jadul banget sih. Tahu kan laginya orang-orang yang suka ngebully gitu, yang ngomongnya ini. Kalau menurut orang pintar, katanya Mbak Yayu nggak akan pernah ninggalin UGM. Waduh, gimana? Yuk lanjut yang ke-5. Hantu di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN. Nah, sekarang bukan UGM lagi, tapi UIN atau Universitas Islam Negeri. Gak banyak sih, tapi beberapa mahasiswa yang sering ketemu macam-macam gangguan pas mereka ngambil kuliah sore atau malam. Salah satunya adalah hantu yang berada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN. Kata pengakuan salah satu mahasiswa dari situ, hantu itu sering berulah dengan mainin pintu atau lampu. Gimana menurut kalian? Ceritanya simpel-simpel sih, jadi aku milih yang kayak simpel biar gak bosen yang denger. Oke, lanjut lagi yuk yang ke-6. Hantu Siska di Student Center UNY. Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup lama berdiri. Universitas ini didirikan pada 21 Mei 1964. UNY telah jadi saksi bisu berbagai macam kejadian. Berbagai kejadian horor juga banyak terjadi di sini. Jadi suatu ketika mahasiswa UNY mau ngembaliin alat yang digunain setelah manggung dalam acara kemahasiswaan UNY. Seperti biasa, alat-alat itu disimpan dalam gedung Student Center. Setelah semua alat dimasukin, para mahasiswa mau kunci pintu Student Center kan. Gak disangka-sangka muncul sesosok wanita dari balik kaca jendela gedung Student Center itu. Dia kayak manggil-manggil minta buat deket gitu kan. Nah, setelah dibukain pintu, wanita itu menghilang. Di kalangan mahasiswa UNY sendiri, hantu wanita itu bernama Siska. Dia merupakan hantu yang jadi penunggu gedung Student Center UNY. Gimana? Menurut kalian? Menarik gak ceritanya? Oke, lanjut yang ke-7. Hantu Mbak Nur di Basecamp ETSA kalau sekarang jadi Fakultas Ekonomi UNY. Tempat yang satu ini cukup horor terutama ketika Fakultas Ekonomi belum dibangun. Dulunya lokasi ini adalah Basecamp UKM ETSA atau English Department Student Association. Kalau salah mohon maaf. Bacanya susah. Saya nggak bisa. Oke. Hantu yang terkenal di tempat ini salah satunya adalah Mbak Nur. Biasanya Mbak Nur berada di sekitaran ruang kuliah dan kamar mandi. Menurut beberapa mahasiswa lawas yang pernah ketemu, Mbak Nur biasanya jalan-jalan di depan ETSA. Tahu yang tadi aku baca tadi? Ya, English itu. Mbak Nur dipercaya masih berkeliaran di sekitaran Fakultas Ekonomi sekarang, tapi menurut pengakuan beberapa orang, Mbak Nur pindah ke Student Center UNY. Nah, sama kayak yang nomor 6 tadi ya. Entahlah. Keisengan Mbak Nur yang paling sering dilakuin adalah matiin keran air di kamar mandi waktu ada yang pakai. Dan pokoknya kalau ada yang di kamar mandi, keran airnya dimatiin. Aduh. Oke, sekarang yang ke-8. Hantu Fitri di ruang CLDS Fakultas Hukum UII. Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Terletak di Yogyakarta dan dibangun pada tahun 1945. Merdeka. Salah satu tempat horor di UII adalah di ruang CLDS atau Center for Local Law Development Studies. Susah kan? Maaf. Di ruang CLDS Fakultas Hukum UI. Mahasiswa fakultas ini sering dikejutkan dengan penampakan sesosok wanita cantik, tapi nggak punya kaki. Wanita itu terkenal dengan sebutan Fitri. Nggak ada yang tahu Fitri itu mahasiswa Fakultas Hukum UII atau bukan.
Tapi yang pasti kalau kamu masuk ruang CLDS sendirian setelah maghrib atau malam-malam gitu, bisa dipastiin bakal ketemu sama si cantik. Oke, yang ke 9. Hantu wanita di Fakultas Teologi atau ruang kuliah lama teologi. Universitas Kristen Duta Wacana. Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana udah berdiri sejak tahun 1906. Udah lama banget ya. Fakultas ini berada di belakang, kayak tempatnya belakang sendiri gitu. Udah belakang. Minimnya cahaya matahari yang masuk membuat tempat ini lembab. Banyak mahasiswa yang sering melihat penampakan sesosok wanita yang pakai baju putih panjang. Kayak mau kena putih panjang. Canda saya. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu siapa nama wanita itu. Kadang mbak-mbak yang nggak bernama ini sering duduk di tangga ruang kuliah. Jadi baru datang udah disambut sama si mbak. Oke, yang ke-10 atau yang terakhir. Penampakan sesosok wanita di UAD. Universitas Ahmad Dahlan merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1957. UAD ternyata nyimpan cerita yang mistis yang melegenda di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa bilang kalau sering lihat sesosok wanita yang jalan di koridor lantai 2, terutama di depan ruangan dosen FBSI UAD. Nggak cuma itu, sering kelihatan juga penampakan di belakang ruang BK atau di parkiran belakang, terutama kalau malam. Sering juga kecium aroma wangi yang janggal di hari-hari tertentu, terutama hari Jumat dan Selasa. Nah, itu tadi 10 kisah horor dari kampus di Yogyakarta yang udah aku ceritain di kasih ke kalian. Tapi cerita itu didapetin dari mulut ke mulut ya. Jadi nggak tahu kebenaran gimana. Menurut kalian gimana nih ceritanya? Asyik nggak didengar? Maaf tadi aku baca-baca salah atau ada kesalahan-kesalahan kata gitu. Mohon maaf. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Semoga bisa hibur kalian dan aku mau ucapin terima kasih karena kalian udah mau nonton video ini. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.